Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran geografi kali ini, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Rizky Ramadhani. Dipersilahkan. Sebelum pembelajaran alhamdulillah baiknya kita berdoa meminta doa masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Rizky sebagai ketua. Kemudian Ibu mau absen terlebih dahulu. Yang pertama tentu Hadir. Umi, Nurul, Andi, Tegar, Rizky. Hadir. Alhamdulillah hadir semua. Kabar hari ini gimana? Alhamdulillah doa biasa Allah wakbar. Ada yang belum makan? Saya. Tapi harus tetap konsentrasi ya. Nah, dari kalian masih ingat nggak sih materi kemarin itu mempelajari apa? Ya, kita kemarin sudah mempelajari flora fauna yang berkaitan dengan persebaran di Indonesia maupun persebaran di dunia. Nah, untuk kali ini tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan kalian dapat mendeskripsikan potensi dan persebaran sumber daya untuk penyedia bahan industri potensi dan persebaran sumber daya untuk penyedia energi baru dan terbarukan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau sedikit terlebih dahulu biar kalian lebih semangat dan konsentrasi dan biar rapor kalian bisa membuat fokus lagi gitu, biar nggak mikirin rapornya tapi kita mikirin materinya. Nah, SD kali ini itu namanya tepung marshmallow, di mana ada 3 kata. Yang pertama itu marshmallow, cigidot, sama Nah, setiap anak berurutan nanti mengatakan ketiga kata ini secara berurutan dan tergantung pada berapa kali pengucapannya. Ada 1 sampai 3, 1, 2 sampai 3. Jadi setiap awal kata tersebut nanti kalian menyebutkan berapa katanya. Misal itu marshmallow, berarti kalian menyebutkan 2 kali marshmallow, 2 kali cigidot, dan 2 kali tapi secara bergantian. Sudah paham? Paham. Nah, kita mulai ya dari tentu. Bentar. Cuma siap belum? Pikir kalau kamu perhatikan. Siap? Cuma siap? Oke. 1, 2, 3. Ya, kembali. Belum konsentrasi ya. Sepertinya belum sarapan. Kita ulangi dari Andi. Marshmallow. Ayo Ki, harus konsentrasi. Sepertinya belum mengerti. Iya belum mengerti Bu. Gimana caranya? Kan ada 2 kata, ada 3 kata. Itu ada marshmallow, cigidot, sama Nah, itu diucapkan secara bergantian dan urut. Misal, one marshmallow, cigidot, two marshmallow, cigidot, kalau satu kata one berarti kita menyebutkan satu kata, ketiga kata itu. Kalau kita tuh berarti ada pengkatanya 2 gitu. Sekali lagi. Iya, jadi kita hukum Rizky. Kalau belum berkonsentrasi. Gak paham berkonsentrasi. Ayo harus berkonsentrasi. Dari Agi dulu. Jadi maju di kita lanjutkan ke materi. Nah, kalian tahu gak sih kenapa Indonesia
Indonesia itu mempunyai sumber energi terbarukan yang sangat besar dan melimpah. Ada yang tahu karena apa? Banyaknya sumber daya alam. Ya betul. Ada lagi? Takdir, Bu. Ya betul, dari Allah. Terus selanjutnya terletak di Katulistiwa. ya karena Indonesia terletak di Katulistiwa. Karena sumber daya alam yang melimpah, terus letak Indonesia di Katulistiwa itu menyebabkan Indonesia itu kaya dengan energi terbarukan. Nah, apa sih itu energi terbarukan? Atau yang sering kita ketahui itu energi ramah lingkungan, yaitu jenis energi yang dihasilkan dari sumber daya alam yang dapat diperbarui secara berkelanjutan. Dari kalian tahu nggak apa itu energi yang bisa berkelanjutan? Misalnya apa aja? Air, Ya, terus yang lain? Air. Ya, ya, atau angin ya. Terus ada lagi nggak yang kalian tahu yang energi yang bisa berkelanjutan dan bisa digunakan? Panas bumi. Ya, betul. Nah, itu merupakan contoh-contoh jenis-jenis energi yang bisa kita perbarui dan secara berkelanjutan. Nah, ini contohnya yaitu pertama solar power, yaitu pembangkit listrik tenaga surya, di mana di situ dari panas matahari ya. Yang dikatakan tadi benar, ini salah satu faktor kita berada di Katulistiwa, yaitu matahari penyinarannya itu sangat intens. Jadinya kita sangat mempunyai potensi untuk energi terbarukan pada bidang tenaga surya. Kemudian ada wind power atau penggunaan air untuk menghasilkan listrik. Ini pembangkit listrik tenaga air ini dapat digabungkan dengan pembangkit listrik tenaga surya, di mana kedua itu dapat menghasilkan sumber energi listrik. Kemudian hydropower yaitu manfaatan air sebagai sumber energi. Contohnya itu yang ada di Indonesia kayak PLTA. Kemudian yang keempat itu geothermal power atau energi panas bumi. Itu biasanya nanti kayak di Indonesia itu seperti PLTP, itu dari sumber energi panas bumi kemudian diolah dan menjadi sumber energi listrik. Yang terakhir yaitu biomasa energi dari biomasa organik. Nah, ini mengacu pada bahan biologis yang berasal dari organisme yang hidup atau benda mati. Selanjutnya yaitu manfaat energi terbarukan. Yang pertama yaitu dapat mengurangi emisi yaitu dari gas rumah kaca maupun emisi karbon. Kemudian pentingnya menjaga sumber daya alam untuk berkelanjutan. Yang ketiga yaitu energi terbarukan berdampak positif pada pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada tantangan dan kendala dari energi terbarukan ini. Yang pertama, ketidakstabilan pasokan, di mana surya, angin, dan kondisi alam ini tidak stabil karena itu banyak faktor yang mempengaruhinya. Misal anginnya tidak berhembus di Indonesia itu tidak sesuai atau arah anginnya itu di Indonesia kurang baik. Kemudian misal dari tenaga surya ini panas bumi terutama di matahari di Indonesia ini kurang intens karena kebanyakan musim penghujan. Nah, itu dapat mempengaruhi energi terbarukan ini. Kemudian penyimpanan energi diperlukan sistem penyimpanan energi yang lebih efisien. Yang ketiga yaitu biaya awal yang tinggi, biaya investasi awal untuk infrastruktur energi terbarukan seperti panel surya atau turbin angin dapat tinggi. Biasanya itu perawatan pun juga akan membutuhkan dana yang lebih tinggi. Jadinya energi terbarukan itu di Indonesia potensi ada, namun untuk kita membangunnya atau membangun suatu PLTA, PLTU atau PLTP itu terkendala dari biayanya. Terus pengaruh positif energi terbarukan
terbarukan terhadap lingkungan. Yang pertama, kita bisa reduksi emisi gas rumah kaca. Kemudian kita dapat meningkatkan kualitas udara. Yang ketiga, pengurangan polusi air. Keempat, konservasi sumber daya alam. Terus yang kelima yaitu perlindungan ekosistem. Yang keenam, kehilangan kehidupan satwa liar yang lebih sedikit. Yang terakhir, pengurangan risiko bencana alam. Nah, ini merupakan contoh proyek energi terbarukan yang ada di Indonesia. Yang sudah ada itu PLTA, kemudian PLTP, kemudian solar impuls, itu biasanya sudah ada di Indonesia. Namun keterbatasannya karena ada biaya, terus kemudian saat pembangunan PLTA, PLTP itu juga membutuhkan biaya yang lebih. Jadinya kita punya sumber daya yang banyak, tapi untuk melakukan atau untuk membangun itu kita butuh biaya yang lebih banyak lagi. Oke, terima kasih. Nah, setelah Ibu Guru menerangkan, di sini ada tugas kelompok, di mana ada 2. Nanti kalian mencari salah satu proyek energi terbarukan Indonesia. Ibu membuat 2 tema, yaitu air dan panas bumi. Jadi kelompok sebelah kanan Ibu itu air, yang sebelah kiri itu panas bumi. Nanti Ibu akan memberikan sebuah peta, di mana peta ini nanti kalian mencari lokasinya di mana aja, terus kalian titikin itu. Misal PLTA itu di Semarang, kalian titikin, terus dikasih keterangan panahnya itu PLTA apa gitu. Sedangkan nanti PLTP nanti misal ada di Sumatera, nanti kalian titikin. Misal ada di sini, nanti dititikin, terus itu PLTP apa. Dan kalian nanti juga menjelaskan dampak dari pembangunan PLTA maupun PLTP terhadap lingkungan. Tuh, apakah sudah paham atau mau dipertanyakan, ada yang ditanyakan? Ibu mau memberikan petanya. Kalian mencari tahu itu diidentifikasi lokasinya di mana, kemudian dampak untuk lingkungan apa. Waktunya 15 menit ya. Mulai saksi. Boleh, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Harus Bebas sedapatnya aja. Misal kamu mau tahu PLTA itu ada di Jawa, di nomor kiri, terus ada di Sumatera atau di Sulawesi, nanti dikasih pada. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham ya tugasnya? Rizky, ayo silahkan berdiskusi dengan kelompok kita. Ayo. Waktunya sudah 15 menit. Silakan perwakilan. Sudah selesai belum nih? Sudah. Oke, silakan nanti maju perwakilan satu kelompok 2 orang ya. Silakan dari yang mana dulu nih? Ada yang mau? Oke, dari PLTP. Yaitu panas bumi. Ya, silakan. Jadi lokasi PLTP-nya ada di Rapi, Kabupaten Bayi Batal, Sumatera Utara. Siap, teman-teman. Nah, untuk dampak rumahnya yang pertama dampak kerusakan ekosistem akibat pembukaan lahan. Yang kedua itu risiko hutan kecil, pencemaran air, tanah,
dari bahan yang berbahaya dan beracun. Kemudian resiko muncul rekahan di bagian bawah tanah. Tepuk tangan dulu untuk kelompok panas bumi sudah tepat. Itu salah satu contoh PLTP di Indonesia yang ada di Sumatera. Kemudian untuk kelompok PLTA atau tenaga air dipersilakan. Baik, kami dari PLTK menasihkan hasil diskusi kami, yaitu kami mengambil dari PLTA Wonogiri yang berada di Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah, yang berada di Waduk Gajah Mungkur. Kemudian Untuk dampak lingkungannya, yang pertama menyebabkan perubahan pada ekosistem perairan akibat perubahan dari air mengalir menjadi habitat laut. Kemudian menyebabkan sungai mengering, menyebabkan perubahan aliran dan menyebabkan perubahan kualitas air. Dan tepuk tangan dulu untuk kelompok air. Itu merupakan salah satu PLTA di Jawa Tengah, yaitu di Wonogiri di Waduk Gajah Mungkur yang baru dibangun PLTA. Nah, sepertinya cukup itu saja yang Ibu sampaikan. Tapi sebelum itu, Ibu mau tahu nih, review materi pada hari ini yang sudah kalian pelajari itu apa aja? Ada yang mau berpendapat atau menyampaikan ilmu yang sudah dipelajari hari ini? Oke, Umi, boleh. Hari ini kita sudah belajar tentang energi terbarukan, di mana ada air, contohnya sebagai PLTA, kemudian panas bumi sebagai PLTP, dan juga energi yang berasal dari matahari. Ya, itu yang sudah kita pelajari. Tepuk tangan dulu untuk ini yang sudah menjawab sekarang tahun. Kemudian Ibu mau tahu nih perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran geografi materi energi baru terbarukan ini apa? Satu anak ngasih satu kata dan harus berbeda. Dari Rizky. Mantul Bu. Betul, dengar. mantap. Mantap. Lagi. Seru. Asik. Menyenangkan. Mendengar lagi. Ya, oke. Itulah pembelajaran kali ini. Sebelumnya, Ibu berterima kasih sudah berpartisipasi dan aktif dalam mengerjakan tugas kelompoknya. Untuk materi berikutnya itu kita akan mempelajari mengenai mitigasi bencana. Dipersilakan untuk membaca referensi terlebih dahulu diperbolehkan. Nah, Ibu mau menutup ya. Ayo siap-siap dulu, Rizky harus sudah siap belum untuk kita pulang? Ya Bu. Ya, oke. Sebelumnya kita tutup ya, tapi berdoa dulu yang dipimpin oleh Rizky selaku ketua. Sebelum kita pulang ke rumah, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.